Pelibatan orang tua dalam menyelaraskan pendidikan di rumah dan di sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Disusun oleh Adah Ipah, Aisulastri, Ranis Hasan Alhari, Sri Nurhayati, dan Yen Subianti. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah program pelibatan orang tua yang diampu oleh Ibu Wening Rahayu, MPD. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Latar belakang peranan orang tua sangatlah penting dalam pendidikan karena pendidikan yang pertama dan utama dimulai dari lingkungan keluarga dan orang tua yang menjadi kunci utama terjadinya sebuah pendidikan dalam keluarga itu sendiri. Peranan orang tua bagi pendidikan anak menurut Hasan tahun 2020 halaman 19 adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi pelaturan, dan menanamkan kebiasaan. Anak diibaratkan sebagai kertas putih yang tidak ada noda sama sekali. Menurut teori tabula rasa, orang tua lah yang akan menjadikan seorang anak itu menjadi pribadi yang baik atau buruk. Pendidikan formal di sekolah merupakan pendidikan kedua setelah pendidikan dari orang tua di lingkungan keluarga. Sejalan dengan pendapat Marijan tahun 2012 halaman 24 yang menyatakan keluarga atau rumah tangga merupakan tempat pertama untuk pembentukan kepribadian dan pendidikan. Dalam pendidikan di sekolah perlu adanya hubungan yang baik dengan orang tua peserta didik agar terjadi keselarasan pembelajaran di sekolah dan di rumah. Berpartisipasi orang tua sangat penting bagi terciptanya kelancaran dalam pembelajaran. Dalam proses pendidikan di rumah, untuk membantu anak belajar banyak hal yang dapat dilakukan oleh orang tua, antara lain orang tua diharapkan dapat mengontrol, memberi petunjuk, memberi bimbingan, dan memberi motivasi. Selanjutnya, keselarasan pendidikan di lembaga PAUD dan di rumah. Kendala-kendala yang ditemui dalam menyelaraskan pendidikan di rumah dan di sekolah meliputi: 1. Ada jarak sosial antara rumah dan sekolah. 2. Perbedaan tentang tujuan pendidikan. 3. Ada perasaan rendah diri orang tua yang diakibatkan keterbatasan dan pengalaman ketidaksuksesan sekolah mereka dibandingkan para pendidik. Yang keempat, munculnya kekhawatiran pada diri pendidik terhadap orang tua siswa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima, orang tua merasa tidak ada pertolongan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam cara yang bermakna terhadap program. Yang terakhir, orang tua dan pendidikan membawa tekanan mereka dalam hubungan tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membina penyelarasan antara orang tua dan lembaga pendidikan. Di antaranya: 1. Adanya agenda bagi para pendidik untuk bekerja sama dengan orang tua. Yang kedua, para pendidik harus mendengar dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan gagasan bahwa orang tua adalah pimpinan dalam tim orang tua yang mendukung perkembangan anak. Yang ketiga, program-program harus mengimplementasikan program pelibatan dirancang untuk kebutuhan keterlibatan orang tua. Yang terakhir, program-program yang dibutuhkan harus bekerja sama mendukung orang tua seperti untuk perawatan anak. Baik, yang selanjutnya adalah dukungan orang tua atau keterlibatan orang tua terhadap pengembangan kegiatan di sekolah. Ada beberapa poin di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang mendukung bagi anak. 3. Jadwalkan waktu belajar yang teratur. 4. Hindarkan semua hal-hal yang dapat mengganggu anak pada saat belajar.
5. Bimbing anak untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh lembaga pendidikan. 6. Perhatikan kegiatan anak pada saat berada di lembaga pendidikan atau di sekolah. Yang ketujuh, berikanlah teladan yang baik terhadap anak, karena pada sejatinya orang tua adalah sebaik-baik contoh bagi anaknya. Yang kedelapan, apresiasi setiap usaha yang telah dilakukan oleh anak. 9. Memantau berbagai aspek perkembangan atau yang dilalui oleh anak. 10. Memantau aktivitas jam belajar di lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah komunikasi orang tua dan pendidik terhadap perkembangan anak. Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi perkembangan anak antara lain kunjungan rumah, kunjungan ke sekolah, percakapan di telepon, kunjungan secara kebetulan, pertemuan antara orang tua dan pendidik, kelompok-kelompok studi, rapat orang tua yang terencana, laporan berkala, serta buku pedoman orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bentuk pelibatan orang tua di sekolah dan rumah. Yang pertama ada parenting. Parenting merupakan suatu kegiatan untuk membantu keluarga supaya memahami perkembangan anak. Keterampilan pengasuhan yang sesuai, kondisi rumah yang mendukung pembelajaran anak, dan membantu sekolah memperoleh informasi tentang anak. Pendidik dapat memulainya dengan cara mendengarkan setiap keluhan atau persoalan yang dihadapi orang tua. Jawaban dari persoalan tersebut merupakan informasi yang diperoleh dari pakar profesional sesuai dengan bidangnya. Pada kegiatan parenting, sekolah dapat menghadirkan seorang ahli yang dapat menjelaskan suatu pokok permasalahan, memutar film, atau melakukan diskusi guna mendukung pendidikan dan perkembangan anak. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk yang efektif dari sekolah ke rumah dan rumah ke sekolah untuk memberitahukan tentang program sekolah dan kemajuan perkembangan anak. Komunikasi dilakukan guna bertukar informasi antara sekolah dan orang tua. Selanjutnya ada volunteer. Volunteering merupakan kegiatan untuk meningkatkan perekrutan dan mengorganisasikan orang tua dengan tujuan membantu dan mendukung program sekolah di mana anaknya belajar. Orang tua dapat menjadi tenaga bantu bagi guru, kepala sekolah, dan anak ketika di kelas atau aktivitas lain di sekolah. Agar bentuk kerjasama ini berjalan efektif, diperlukan rencana yang matang, pelatihan, dan pengawasan untuk membantu para volunteer memahami program yang akan dijalankan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan suara orang tua dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan sekolah dan praktiknya. Orang tua sebagai aktivis kelompok yang bebas untuk memantau sekolah dan bekerja untuk meningkatkan kualitas sekolah. Kegiatan dalam bentuk kemitraan ini antara lain melibatkan keluarga dalam pengumpulan dana melalui bazar, menjadi panitia dalam membuat kebijakan dan pengangkatan staf, dan terlibat dalam merencanakan kurikulum untuk membantu mereka belajar memahami hal yang mendasari program yang berkualitas, sehingga mereka lebih mendukung pelaksanaan kurikulum tersebut. Menurut Morrison 2012-384. Untuk selanjutnya ada keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah. Bentuk kemitraan ini, sekolah dapat menyediakan berbagai informasi dan ide-ide untuk orang tua tentang bagaimana membantu anak belajar di rumah sesuai dengan materi yang dipelajari di sekolah, sehingga ada berkelanjutan proses belajar dari sekolah ke rumah. Orang tua dapat mendampingi, memantau, dan membimbing anak di rumah yang berhubungan dengan tugas di sekolah. Sekolah dapat menawarkan buku dan materi bagi orang tua untuk dipergunakan membantu anak di rumah.
memberikan petunjuk cara mendampingi anak belajar di rumah, dan mengembangkan website yang berisi tentang aktivitas yang dilakukan di kelas yang disertai saran bagaimana orang tua dapat mengembangkan dan menindaklanjuti kegiatan di kelas tadi. Selain sebagai pendamping belajar anak, orang tua juga berperan sebagai pendukung non-akademis seperti memastikan anak sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, tidur cukup, dan mendapatkan asupan gizi yang baik, dan mengawasi lingkungan bermain yang baik untuk anak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pelibatan orang tua dan sekolahan di sekolah. Hal yang mempengaruhi pelibatan orang tua ditinjau dari pihak sekolah. Yang ke-1, sikap dari guru. Yang kedua, pandangan guru terhadap orang tua. Yang ketiga, banyak hal yang harus dilakukan namun sedikit waktu. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang hal yang mempengaruhi pelibatan orang tua ditinjau dari pihak orang tua, yaitu 1. Kurangnya informasi, 2. Tuntutan hidup, 3. Lingkungan sekolah, 4. Pandangan orang tua. Bahwanya kesimpulannya, orang tua itu merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas seseorang anak, yaitu dari sejak lahir hingga anak tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Orang tua mempunyai kewajiban dalam memelihara dan menjaga keberlangsungan kehidupan anaknya. Nah, komunikasi merupakan bagian penting dalam kegiatan kerjasama orang tua dan pendidik dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Nah, bentuk-bentuk kegiatan komunikasi perkembangan anak antara lain misalnya kunjungan rumah, kunjungan sekolah, percakapan telepon, kunjungan secara kebetulan, terus pertemuan orang tua pendidik, kelompok studi, rapat orang tua yang terencana, laporan berkala, dan buku pedoman orang tua. Sekian, terima kasih.